Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya. Di sini kami dari Grup 18 dari Praktikum Perangkat Elektronika ingin memaparkan materi terkait dengan final project kelompok kami, yaitu dengan judul Mini Analog Piano dengan Output Digital. Dengan anggota, yaitu saya, Nefri Setiawan dengan NPM 2306 222033, kemudian ada Syakila Arkan Bravida Wibowo, kemudian ada Raja Duan Redi, dan juga Dimas Apriliawan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ini ada table of content yang akan kami bahas pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan teoritis, metode penelitian, analisis data kesimpulan, dan juga referensi. Oke, kemudian ini latar belakang yang kami gunakan, kenapa kami memilih judul ini sebagai judul dari final project kami, itu seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan akan metode pembelajaran yang interaktif di bidang elektronika, penggunaan alat bantu edukatif berbasis rangkaian analog dan digital menjadi sangat penting. Dalam kegiatan praktikum, khususnya pada mata kuliah praktikum elektronika, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan bentuk proyek nyata. Salah satu bentuk penerapannya itu dengan merancang alat musik sederhana seperti mini analog piano dengan output digital yang bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar pembangkitan sinyal frekuensi, pengetahuan sinyal, serta teknik switching elektronik. Kemudian salah satu cara berjalan sistem ini adalah menggunakan rangkaian oscillator berbasis op-amp untuk menghasilkan sinyal analog dengan frekuensi yang bervariasi sesuai konfigurasi komponen pasif. Frekuensi sinyal ini ditentukan oleh kombinasi resistor dan kapasitor yang diaktifkan melalui tombol-tombol input. Setiap tombol terhubung ke jalur kontrol MOSFET yang berfungsi sebagai saklar elektronik sehingga ketika tombol ditekan, MOSFET mengaktifkan rangkaian pasif tertentu yang akan menentukan frekuensi output dari op-amp. Sinyal analog yang dihasilkan kemudian diperkuat menggunakan BJT untuk menggerakkan output berupa piezo buzzer yang menghasilkan suara. Ketika pengguna menekan salah satu tombol, sistem menghasilkan nada yang sesuai dengan konvergesi yang telah dirancang. Tersebut mewakili notasi dasar musik seperti do, re, mi, dan seterusnya dengan cara kerja yang menyerupai sistem kontrol digital, namun berbasis komponen analog. Alat ini menjadi sarana edukatif yang efektif dalam memperkenalkan integrasi antara komponen analog dan fungsi digital sederhana. Dan juga sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan di berbagai bidang edukatif seperti laboratorium elektronika dasar, kelas praktikum, atau pelatihan teknik yang berfokus pada pemahaman rangkaian analog dan digital. Oke, mungkin segitu saja latar belakang dari final project kami. Mungkin boleh dilanjut lagi. Yang Baik, pertama ada tinjauan teoritis, eh, yaitu komponen yang kami gunakan pada kurikulum kali ini. Yang pertama itu ada bipolar junction transistor atau BJT, yang merupakan sebuah transistor tiga lapis yang terdiri dari bagian base, emitter, dan kolektor. Pada BJT tipe NPN, emitter dan kolektor diberi doping semikonduktor tipe N yang banyak, sedangkan bagian base diberi doping semikonduktor tipe P yang sedikit. Dengan region itu ada tiga, itu cut off, saturation, dan aktif. Boleh dilanjut lagi, Awan. sebenarnya perkenalkan kembali, nama saya Dimas Satria Putra dari Teknik Elektro 2023. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang aplikasi pada proyek yaitu BJT sebagai amplifier. BJT ini bekerja dalam daerah aktif untuk menguatkan sinyal. Arus base kecil mengontrol arus kolektor base besar menghasilkan penguatan. Lalu BJT ini digunakan dalam konfigurasi voltage divider agar titik kerja Q point stabil. Resistor R1 dan R2 membentuk pembagi tegangan ke base. RE dan RC berperan dalam stabilisasi dan penguatan sinyal, sedangkan kapasitor coupling atau C-in dan C-out digunakan untuk memisahkan sinyal AC dan DC. Oke, dia lanjutkan. Sekarang ada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yaitu merupakan sebuah device unipolar yang memanfaatkan elektron atau hole. Terdapat empat bagian, yaitu gate, source, substrate, dan drain. Dan pada N-channel, yaitu yang kita digunakan ini, bagian source dan drain diberikan N-type lebih banyak daripada P-type. Komponennya terhadap ya gate, drain, sama source, pada gate terminal control mengatur aliran arus antara dan source, dan di drain juga terminal kontrol yang mengatur aliran arus antara drain dan source melalui medan listrik dan seterusnya. Dan MOSFET ini digunakan pada rangkaian ini sebagai switch, meskipun bisa juga sebagai amplifier, namun lebih bagus sebagai switch. Dan ini
pada rangkaian ini berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan oleh tegangan gate. Dan saat fade gate source lebih kurang daripada voltage threshold, dan maka tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada fade gate source lebih dari fade threshold, maka saluran akan konduktif dan arus dapat mengalir. Oke, kita lanjut ke op-amp. Jadi op-amp ini adalah penguat tegangan elektronik penguatan tinggi dan berpasangan DC dengan input diferensial dan biasa output berujung tunggal. Pada rangkaian ini, op-amp ini akan digunakan sebagai komparator dalam osilator relaksasi, menghasilkan gelombang AC alternating current dari sumber DC melalui feedback positif dan rangkaian timing RC yang memicu peralihan cepat antara tegangan tinggi dan rendah. Oke, kita penjelasan dari input-inputnya. Pertama, input inverting itu sinyal masuk terminal ini fasanya bakal dibalik 180 derajat pada output. Untuk input non invertingnya, sinyal yang masuk ini masuk tanpa perubahan fasa ke output. Eh, kita langsung ke prinsip osilasinya. Yang pertama, feedback positif ketika tegangan tegangan outputnya dibagi dan dikembalikan ke input non inverting, menciptakan histeresis dengan dua batas tegangan berbeda. Rangkaian RC keduanya. Kapasitor di input inverting mengisi dan membuang muatan secara bertahap, menghasilkan perubahan tegangan terus-menerus. Lalu peralihan output, ketika ketegangan pada kapasitor melewati batas tertentu, output op-amp langsung berubah kondisi, memulai siklus baru. Lalu yang terakhir, frekuensi osilasi. Frekuensi ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor. Semakin besar nilainya, maka semakin rendah frekuensinya. Oke, kemudian ini ada komponen yang kami gunakan dalam final project kali ini. Yang pertama ada op-amp LM358N, kemudian ada BJT2N3904, kemudian ada MOSFET 2N7000, kemudian ada batan, resistor, kapasitor, baterai 12 volt, mini piezo buzzer, dan juga breadboard, dan juga ada jumper. Baik, berikut adalah flowchart dari rangkaian kami dimulai dari start, lalu kita akan menekan not antara C sampai B4. Di saat kita menekan C4, maksud C4 kondisinya akan jadi menyala, lalu sinyal masuk ke resistor 27 ohm yang masuk ke sinyal yang menjadi sinyal mengalami osilasi menjadi AC melalui op-amp. Lalu sinyal masuk rangkaian amplifier BJT melalui kapasitor dan sinyal diamplify dan keluar rangkaian melalui kapasitor. Lalu sinyal masuk ke speaker dan di-output sebagai suara. Begitu juga dengan not D4, E4, F4, G4, A4 dan juga B4. Perbedaannya ada di not D4 itu 24 ohm, not E4 itu 22 kilo ohm, not F4 itu 20 kilo ohm, not G4 itu 18 kilo ohm, not A4 itu 16 kilo ohm dan juga B4 itu 15 kilo ohm. Dan ini adalah desain rangkaian kita. Cara kerjanya secara sederhana itu adalah pertama, pengguna rangkaian tersebut akan menekan tombol yang lalu dikontrol oleh MOSFET. MOSFET tersebut akan mengaktifkan jaringan RC tertentu, yang jaringan RC tersebut ini adalah yang mengatur frekuensi, aka node yang akan dikeluarkan. Dan selanjutnya output dari op-amp tersebut, yaitu node tersebut, akan dimasuk ke BJT dan diperkuat, lalu dikirim oleh buzzer. Lalu buzzer tersebut akan mengeluarkan suara nada, dan buzzer tersebut merupakan buzzer pasif sehingga hanya nada setelah osilasi. Oke, berikut adalah bagian input dan switching-nya. Jadi pada rangkaian ini terdiri dari 7 push button atau lebih sesuai dengan yang kita mau. Di mana terdiri dari nada pertamanya tadi ini jelaskan adalah C4. Kalau sesuai skema C4 sampai B4. Jadi 7 push button ini yang dihubungkan ke masing-masing gate daripada MOSFET and channel, yaitu tertera pada angka Q1 sampai Q7. Ketika pengguna menekan salah satu tombolnya, tegangan diberikan ke dalam gate MOSFET terkait, menyebabkan MOSFET tersebut untuk aktif. Dalam kondisi on, MOSFET menghubungkan salah satu kombinasi resistor dan kapasitor dari blok RC ke input inverting op-amp. Ini memungkinkan pemilihan frekuensi tertentu sesuai dengan nada musik yang diinginkan.
hanya satu MOSFET aktif pada suatu waktu, karena tombol bekerja secara independen. Kemudian kita breakdown dari bagian oscillation dan tuning, yang dimana op-amp disusun sebagai election oscillator dengan feedback positif dari output ke input non-inverting melalui pembagi tegangan resistor R2 dan R3. Input inverting negatif menerima sinyal dari jaringan RC yang terdiri atas kombinasi resistor R11 sampai dengan R17 dan kapasitor C1 sampai C7 yang masing-masingnya terhubung secara selektif melalui MOSFET yang dikendalikan oleh tombol. Setiap tombol menyalakan satu MOSFET yang menghubungkan satu set RC ke input op-amp. Karena kapasitor memiliki nilai yang sama, frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai dari resistor. Maka setiap tombol menghasilkan satu nada spesifik berdasarkan frekuensi osilasi. Ini sesuai dengan penjelasan bahwa sistem menghasilkan nada dari C4 hingga B4. Baik, selanjutnya pada input dan switching, output dari op-amp berupa sinyal kotak dialirkan ke kapasitor coupling atau C2 sebelum masuk ke basis transistor BJT NPN atau Q8. Konfigurasi ini menggunakan bias voltage divider atau R6 dan R7 untuk memastikan BJT bekerja di daerah aktif sehingga dapat memperkuat sinyal AC dari op-amp. Output sinyal yang telah diperkuat kemudian diteruskan ke piezo buzzer atau LS1 melalui kapasitor coupling output. Tujuannya adalah agar hanya sinyal AC yang masuk ke buzzer, sedangkan komponen DC diblokir. Buzzer akan menghasilkan suara nada yang sesuai dengan frekuensi tombol yang ditekan, menyelesaikan proses dari input tombol hingga output audio. Dan terakhir ini adalah kesimpulan dari sistem yang kita buat tersebut, yaitu pada rangkaian tersebut ini MOSFET dapat berfungsi sebagai switch, op-amp berfungsi sebagai osilator, di mana frekuensinya juga ditentukan oleh sistem RC, dan resistor tersebut dikontrol, dan resistor atau sistem RC tersebut dikontrol melalui MOSFET sehingga menghasilkan nada yang berbeda. BJT dan terakhir BJT terakhir dalam komponen rangkaian elektronika, BJT digunakan sebagai penguat sinyal dari op-amp untuk meningkatkan amplitude sinyal. Lalu peningkatan tersebut terlihat dari perbandingan tegangan input dan output pada rangkaian amplifier, dan output suara yang dihasilkan berfrekuensi tetap sehingga memiliki nada tertentu, dan rangkaian ini dapat dan akhirnya pada akhirnya rangkaian ini dapat digunakan sebagai alat musik sederhana dengan 7 nada berbeda. Ya, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 18, presentasi mengenai mini analog di piano dengan output digital. Berikut kita akan langsung ke video uh, percobaan rangkaiannya. Asik. Dari sini saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Di sini terdapat 7 button yang di sini terdapat 7 button untuk sebagai key dari piano tersebut. Di sini terdapat bagian tuning resistornya, serta bagian sini merupakan bagian amplifier. Ini adalah bagian op-amp-nya, dan ini adalah bagian amplifier BJT-nya. Kita sudah merangkai rangkaian ini beberapa kali-kali, dan sebenarnya jujur ini beberapa kali-kali kita ya nggak bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Paling terakhir kita awal-awal sebenarnya sudah kayak gini, tapi paling terakhir kita juga tidak menggunakan mousepad-nya. Pada simulasi Proteusnya sebenarnya bisa, di namun secara praktek itu pun juga bahkan tidak ada output sama sekali di piezo buzzer ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke menggunakan mousepad, dan saat menggunakan mousepad, mari kita coba. Sebenarnya masih belum ada output yang benar, tapi minimal ada outputnya gitu, ada output suara frekuensi di speakernya.
Di note pertama sih ini yang paling kedengaran. Itu pun cuma suara frekuensi ya, tapi ya kita sudah coba beberapa kali-kali dan akhirnya ini adalah hasilnya. Ya, dan itu adalah rangkaian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi adalah video dari demonstrasi rangkaian kami. Eh, Mungkin presentasi sudah cukup. Kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.